Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu jamaah Isya dan Tarawih Masjid Ibnu Sabil, Pisangan Baru, Jakarta Timur. Bapak Ibu pernah melihat enggak ada seorang yang berjalan tergopoh-gopoh di jalanan berbatu, setengah berlari begitu, lalu kakinya tersandung, dia jatuh, pecah hidungnya, darahnya tertumpah, dia berteriak kesakitan. Itulah gambaran orang yang tersungkur hidungnya. Nah, materi kita malam ini adalah hidung-hidung yang tersungkur. Judulnya hidung-hidung yang tersungkur. Mudah-mudahan hidung jamaah Masjid Ibnu Sabil tidak ada yang tersungkur. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga bisa dilihat dalam Sahihul Jami' dan Imam Al-Bukhari pun menulisnya dalam kitab Adabul Mufrad. Diceritakan oleh Abu Hurairah pada suatu kali Rasulullah naik ke atas mimbar dan faqal, beliau berkata amin, 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 membaca amin 3 kali. Faqila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ada apa denganmu ya Rasul? Kenapa anda tadi membaca amin 3 kali di atas mimbar? Faqala qala li Jibrilu alaihi salam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril telah berkata kepadaku. Nah, sebelum kita lanjut, hadis ini ada 2 versi. Perlu kita sampaikan supaya tidak bercampur aduk. Versi pertama ini sudah beredar malah sebelum Ramadan menjelang. Nah, kita terangkan versi pertama dulu. Berkata Jibril, jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Faqultu amin. Lalu amin yang kedua, kata malaikat Jibril, jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Faqultu amin, maka ku katakan amin. Amin yang ketiga, jangan terima puasa umat Muhammad yang tidak minta maaf kepada tetangganya. Faqultu amin, maka ku katakan amin. Hadis inilah yang memicu dan memacu kenapa kaum muslimin sibuk minta maaf sebelum Ramadan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Ngumpul-ngumpul, nah mau pulang karena besok mau puasa, maafin ya kalau ada salah-salah kata, maafin besok kita mau puasa. Atau yang anehnya lagi, ketemu di bandara, baru kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa nama? Dari mana? Di Jawa, dari mana? Di Sumatera. Nah, mau pisah, maafin ya, kita mau besok mau puasa. Bikin salahnya kapan? Ini yang aneh bin ajaib. Lain lagi dengan orang awak. Orang awak kan suku bebantun.
pakan baso besimpang ampe singgah lalu di si cincin. Dan puasolah semakin dake, mohon maaf lahir dan batin. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Para ulama mengatakan hadis ini la aslalah, tidak ada asalnya. Sebagian mengatakan dhaif, lemah, sebagian mengatakan maudhu, palsu. Yang benar tidak disyariatkan minta maaf mau masuk Ramadan. Kapan disyariatkan minta maaf? Kalau sudah buat salah, merasa bersalah, segera minta maaf walaupun tidak masuk Ramadan. Ini versi pertama, ya, hadisnya KW-KW alias palsu. Nah, sekarang akan kita bicarakan yang hidung-hidung tersungkur ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Bukhari pun menulis dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ma kunta tasna'u hadha?" Ada apa denganmu ya Rasul? Kenapa baca amin 3 kali? Qala li Jibril alaihi salam. Jawab Nabi, Jibril tadi berkata kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Raghima anfu abdin, telah tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? 1. Dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah. Dia masuk bulan Ramadan tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Fakultu amin, maka ku katakan amin, kata Nabi. Ini amin yang pertama. Dia masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Padahal Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan ampunan. Kenapa dosanya tidak diampuni? Padahal Nabi telah mengatakan, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadr. Yang puasa di siang Ramadan, yang qiyamul lail di malam Ramadan, yang mendirikan malam qadar, imanan wa ihtisaba, dengan iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Kenapa dosanya tidak diampuni? Apakah hadis Nabi ini bohong? Nah, tentu tidak, saudara-saudara. Ada satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin dia tidak puasa. Malam dia tidak tarawih, jangankan mendapatkan malam qadar. Dia tidak puasa dan tidak ada halangan syar'i. Kan halangan syar'i itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, lalu dia boleh berbuka, tapi ganti pada hari yang lain. Ini dikatakan sakit, dia nggak sakit, segar bugar. Dikatakan safar, nggak kemana-mana, selalu di pisangan baru. Dikatakan menstruasi, kumisan, ada kumisan menstruasi? Nggak ada. Melahirkan, menyusui juga nggak ada alasan dia nggak puasa. Tapi apa yang dilakukan? Hilir mudi, ngerokok sepanjang hari, makan, minum di siang Ramadan. Ya wajar dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dia tidak ikut tarawih. Malam dia tidak ikut tarawih, malah keluyuran hilir mudi. Malah mengganggu kaum muslimin beribadah dengan petasannya. Ya. Petasan memang suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Kalau bisa DKM kerjasama dengan RT, ketua RT, ketua RW, daerah bebas anti petasan. Wah, ini cakep, ya. Jadi kita tidak lagi dibisingkan dengan suara ledakan-ledakan kayak orang mau perang aja, ya. Nah, jadi sudah dia tidak tarawih, mengganggu orang tarawih dengan bakar petasan, wajar dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkinan yang pertama, dia tidak ikut aktif beribadah selama Ramadan. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak ada jamaah Ibnu Sabil ini. Kemungkinan yang kedua, ini mungkin. Apa itu? Dia aktif ibadah, puasa di siang hari, qiyam di malam hari, bahkan dia aktif menghidupkan malam qadar. Malam qadar yang dikatakan khairum min alfi syahr. Tapi dosanya juga tidak diampuni. Kenapa?
dia kurang modal untuk itu. Dia kurang modal untuk itu. Maaf Bapak Ibu, bukan dagang aja perlu modal. Masuk Ramadan juga perlu modal. Apa modalnya? Modalnya iman. Ingat, yang dipanggil puasa bukan orang Islam loh. Yang dipanggil puasa bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman. Allah tidak bicara hai orang Islam, tapi hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Kenapa? Orang beriman pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Mungkin dia pernah beriman, KTP-nya Islam, tapi imannya terkontaminasi, tauhidnya termutilasi, akidahnya bermasalah. Dengan apa? Syirik, tahayul, khurafat, menyembah kuburan, pencampur adukan agama, ikut faham pluralisme agama, semua agama benar, sampai-sampai salawatan di gereja, baca Quran di gereja, selesailah sudah, hancur akidahnya ketika itu. Tauhidnya terkontaminasi, imannya termutilasi. Maka orang seperti itu, tauhid sudah berubah menjadi syirik. Allah tegaskan dalam An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Allah hanya ampuni dosa selain daripada syirik. Kenapa? Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik mempersekutukan Allah. Ini hidung pertama yang tersungkur, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, dan telah diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Yang kedua, kata malaikat Jibril, raghima anfu abdin, telah tersungkur hidung seorang hamba, adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yadkhulul jannah. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, ayah bundanya masih ada, atau salah satu ayahnya masih ada, ibunya sudah meninggal, atau ibunya sudah masih ada, ayahnya sudah meninggal, tapi kedua orang tuanya ini tidak menyebabkan dia masuk surga. Fakultu amin, maka aku katakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara surga di bawah telapak kaki ibu ini sudah familiar di telinga kita. Apa artinya? Kalau mau masuk surga, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ibu. Kalau durhaka kepada orang tua, jangan ngimpi untuk masuk surga. Demikian kesimpulannya. Nah, orang yang kedua ini, kata malaikat Jibril, ada kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak masuk surga lantaran uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah menghamilkan dengan kesusahan di atas kesusahan, dan kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Sejak sehari dalam rahim, 9 bulan dalam kandungan, susah jopayah batanggungkan. 2 musim arek menyusu, 5 tahun dalam pangkuan, kasih dan sayang dicurahkan. Kadang-kadang anak rewel, susah untuk didiamkan. Kadanglah runtuh bau melenggokkan, lah parau suara menyanyikan jodendang mahkota kalok.
Oh anak gadang labaa, katolong badan di malamah, kasanda badan di matu. Itu harapan orang tua kepada anaknya. Tapi apa hendak dikata? Sudah besar anaknya, sudah sukses anaknya, tidak jarang orang tuanya dijadikan pembantu. Anak yang sukses, datang orang tua dari kampung, melihat anak dan cucunya, besarlah hati orang tua. Biasanya orang tua nggak betah. Orang tua mau pulang lagi. Mak, di sini aja, ngapain pulang? Kan ada cucu. Daripada kita cari babysitter, daripada kita cari pembantu, apa artinya nih? Secara tidak langsung dia menjadikan orang tuanya menjadi pembantu, mengasuh anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain lagi kalau orang tuanya sudah pikun, maka dipindahkan ke panti jompo. Dia tidak betah dengan orang tuanya, tidak senang dengan orang tuanya yang pikun. Pada orang tuanya masih ingin berkumpul dengan anaknya, tapi si anak tidak betah berkumpul dengan orang tuanya yang pikun itu, maka dipindahkan ke panti jompo. Kalau anaknya sukses seperti itu, inilah perlakuan anak kepada orang tua. Maka kata malaikat Jibril, dakhala anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba, orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Sudah dua hidung yang tersungkur. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Dzukirat indahu falam yasillu alaika, ketika disebutkan namamu di depannya, tapi lidahnya tidak bergerak untuk berselawat untukmu. Adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebut nama Muhammad, refleks lidah kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaih. Tidak harus teriak, tidak harus teriak, cukup berbisik, berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan salawat adalah masyru'ah, disyariatkan. Sepakat ulama, tidak ada khilaf dalam hal ini, salawat disyariatkan kepada kaum muslimin. Maka tidak ada kaum muslimin yang anti salawatan. Ini kan ada lontaran-lontaran sinis, nada-nada sumbang di luar sana. Apa itu Masjid Ibnu Sabil anti salawatan? Nggak pernah kedengaran salawat. Ya Ibnu Sabil salawatnya nggak teriak-teriak, nggak kedengaran, tapi bersalawat. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, selawat yang dimaksud selawat yang asli yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasul? Qal, jawab Nabi, faqulu Allahumma salli ala Muhammad, ucapkan oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang kita baca ketika tasyahud, ketika tahiyat. Itu selawat yang asli. Tapi sayang, 1000 kali sayang, di negeri kita ini orang lebih gandrung kepada selawat bajakan, kalau tidak mau dikatakan selawat yang palsu. Salawat sebenarnya syair, sebenarnya nyanyi, dikarang oleh manusia, itu dikatakan salawat, itu yang digandrungi. Contoh, di negeri kita masyhur salawat Badar, salatullah salamullah. Itu bukan salawat, saudara-saudara. Itu syair yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi, Jawa Timur, yang kemudian dipopulerkan oleh Habib di Kuitang. Gus Dur pun mengakui Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika beliau menjabat sebagai ketua PBNU, salawat Badar itu adalah lagu Indonesia Rayanya orang NU, kata beliau, bukan salawat, saudara-saudara. Sebagian kaum muslimin terkecoh lebih mau membaca itu daripada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya namanya yang palsu, yang nggak ada mutunya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat-buat suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, yang bukan bagian darinya, maka ibadahnya itu tertolak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi walhasil,
Hidung yang tersungkur yang ketiga adalah orang yang tidak mau bersalawat untuk Nabi ketika disebut nama Muhammad di depannya. Mudah-mudahan jamaah Ibnu Sabil tidak ada hidungnya yang tersungkur. Ramadan kita sudah separuh, jangan sampai dosa kita tidak diampuni ketika keluar Ramadan. Oleh sebab itu, laksanakan puasa dengan sepenuh hati, laksanakan tarawih dengan sepenuh hati, kemudian modalnya diperiksa lagi. Imanan kamilan, akidah yang sahihah, iman yang sempurna, akidah yang bersih dari syirik, tahayul dan khurafat dan pencampur adukan agama itu tadi. Nah, kemudian yang masih punya orang tua, kesempatan baik, ladang pahala, berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Jangan pernah sakiti hatinya, jangan pernah lukai perasaan orang tua kita. Berbuat baiklah kepada orang tua, senangkan hati orang tua kita sebagaimana mereka menyenangkan kita waktu masih kecil. Yang ketiga, ringankanlah lidah bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.